Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islatifatul Fajriya dari program studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan memasak menu masakan yaitu nasi tumpeng untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi Kuliner dengan dosen pengampu Ibu Fitria Suliawati. Yaudah, langsung aja kita memasak. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi kuning. Langkah yang pertama, kita mencuci berasnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita tambahkan 1 sendok makan kunyit halus. Lalu kita aduk pada berasnya hingga bercampur rata dan kita diamkan. Setelah kita diamkan beberapa saat, kita bisa mulai mengukus nasinya. Kita taruh nasi ke dalam wadah kukus yang telah diberi air dan sudah mendidih, lalu kita ratakan. Tutup dan tunggu beberapa menit. Setelah beberapa saat, kita bisa mulai menanak nasinya. Kita letakkan nasi yang ditanak pada sebuah panci kecil untuk bisa mencampurkan semua bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang digunakan untuk menambahkan nasi kuning. Lalu kita aduk dan kukus kembali. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memasak perkedel. Langkah yang pertama, kita akan menggoreng perkedel yang masih mentah terlebih dahulu. Kita goreng hingga matang agar nanti saat diulek mudah untuk dihancurkan. Setelah dirasa cukup matang, kita bisa mulai menghaluskan kentang yang sudah digoreng hingga benar-benar halus. Setelah benar-benar halus, kita bisa mulai menambahkan bumbu-bumbu yang akan digunakan untuk membuat perkedel. Kita tambahkan dan kita campur rata bumbu-bumbunya dengan menggunakan ulekan. Kita bisa mulai mencampur rata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perkedel tersebut. Berikutnya, setelah adonan sudah bercampur dengan bumbu-bumbunya, kita bisa mulai membentuk adonan perkedel menjadi adonan bulat-bulat. Setelah semua adonan berbentuk bulat, kita bisa mulai menambahkan tepung kanji. Lalu kita memecahkan 1 butir telur dan kita kocok hingga bercampur. Setelah telur tercampur rata, kita masukkan perkedelnya ke dalam telur, lalu kita goreng pada minyak yang sudah dipanaskan. Kita goreng hingga warnanya kecoklatan. Yang berikutnya, kita akan membuat menu ayam goreng. Yang pertama, kita rebus air terlebih dahulu, lalu jangan lupa tambahkan bumbu ukep. Lalu setelah airnya mendidih, kita masukkan daging ayam yang akan direbus. Kita tunggu beberapa saat hingga bumbu-bumbunya terserap oleh daging ayam. Setelah itu, kita bisa mulai meniriskan daging ayam yang sudah terserap oleh bumbu-bumbunya. Langkah yang berikutnya, kita akan menggoreng ayamnya. Kita goreng ayamnya hingga warnanya berubah kecoklatan dan dirasa cukup matang. Yang berikutnya, kita membuat menu telur dadar yang terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, kita pecahkan telurnya ke dalam sebuah mangkok terlebih dahulu. Lalu setelah telur dipecahkan, kita bisa mulai menambahkan bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat menu ini. Lalu setelah itu kita mengocok hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu kita bisa mulai masak telur di atas minyak yang sudah dipanaskan. Kita goreng telur hingga telur dadar dirasa matang. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie goreng. Yang pertama, kita akan merebus air di atas wajan terlebih dahulu. Setelah airnya dirasa sudah mendidih, kita masukkan daun sawi, lalu kita orak-arik. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur, lalu kita aduk hingga bercampur rata dengan daun sawi. Setelah dirasa bercampur rata, kita bisa mulai memasukkan minyak terlebih dahulu.
diaduk hingga mie, sayur, dan telur bercampur rata. Dan jangan lupa untuk menambahkan kecap dan juga penyedap rasa agar mie-nya berasa lebih sedap. Berikutnya yaitu tata cara untuk melipat daun yang digunakan sebagai pinggiran untuk nasi tumpeng. Kita lipat daun seperti ini, lalu setelah semua sudah dilipat kita bisa menyatukannya dengan staples hingga berbentuk bulat, lalu kita satukan dan lapisi dengan daun. Setelah itu kita bisa mulai menata nasi untuk nasi tumpeng mini. Setelah nasi telah ditata dengan rapi, kita bisa mulai menambahkan semua lauk pauk untuk nasi tumpeng mini. Kita tambahkan dan tata dengan rapi agar menarik. Berikut merupakan perhitungan kandungan gizi yang terkandung dalam nasi tumpeng mini. Enak tak? Enak, mantap. Makasih. Enak Gil. Mantap.